Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan disajikan dalam kegiatan menulis cerita sesuai dengan gambar yang tersedia. Cerita yang akan kita tulis pada kali ini adalah mengenai kerbau pembajak. Bisa dilihat pada halaman 59, didengarkan saja. Ibu sedikit bercerita mengenai gambar tersebut. Kalian boleh nanti mengubahnya dengan bahasa kalian sendiri ya. Tidak perlu kalian tulis, hanya kalian ceritakan saja kepada kedua orang tua kalian mengenai pengamatan kalian terhadap gambar tersebut ya. Gambar yang pertama, seorang petani sedang menggemburkan sawahnya. Ia mencangkul sawahnya seorang diri. Nah, lalu ia merasa kelelahan karena sawahnya sangat luas. Ia harus mengerjakannya seorang diri dengan alat cangkul. Lalu ia berpikir bagaimana caranya agar pekerjaan ia cepat selesai. Ia melihat kerbau peliharaannya dan memikirkan bagaimana caranya tenaga kerbau tersebut bisa ia manfaatkan untuk membantu pekerjaannya dalam membajak sawah. Lalu ia memasang alat berupa kayu dan diikat dengan tali di kedua kerbaunya. Nah, dipasanglah alat tersebut untuk membantu dia dalam membajak sawahnya. Itu adalah sedikit cerita ibu melalui gambar yang tersedia. Mungkin pemahaman kalian berbeda dengan ibu, itu tidak apa-apa ya. Tapi pada intinya kita berusaha merangkai atau menyusun cerita berdasarkan gambar yang tersedia. Nanti kalian bisa minta bantuan kepada kedua orang tua kalian untuk merangkai cerita sesuai dengan gambar tersebut. Tidak perlu ditulis ya, hanya belajar bercerita saja. Berikut adalah contoh sikap baik kepada sesama di lingkungan sekolah sebagai bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama, bersikap adil pada teman tanpa melihat perbedaan. Artinya kita berbuat adil tanpa memilih-milih teman ya. Yang kedua, melakukan kewajiban sebagai siswa yaitu belajar dengan baik. Artinya kita di sekolah tujuannya adalah untuk belajar ya. Jadi kita harus belajar dengan baik. Yang ketiga, menolong teman yang mengalami kesusahan tanpa membeda-bedakan. Jadi ketika ada teman yang memerlukan bantuan, kita harus menolongnya tanpa kita bedakan antara satu dan lainnya. Nah, selain sebagai siswa, ada pula contoh sikap baik yang harus dilakukan oleh seorang guru. Misalnya, sebagai guru harus berlaku adil, tidak memilih kasih antar siswa. Artinya guru tidak boleh membeda-bedakan siswa satu dan siswa lainnya. Jika salah, maka akan diberlakukan sanksi sesuai dengan kesalahannya ya. Yang kelima, saling menghargai dan menghormati antar sesama warga sekolah. Nah, itu adalah beberapa contoh mengenai contoh sikap baik kepada sesama di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan Ayo Berlatih, kalian mengerjakan pada halaman 58 ya.
58 soal nomor 2 dan 3. Ibu ulang, halaman 58 soal nomor 2 dan 3. Nomor 2, tuliskan 2 contoh sikap di sekolah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Tadi sudah ada Ibu jelaskan. Yang ketiga, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Ini adalah sifat pertukaran pada perkalian. Bisa dilihat nomor yang A, nomor 3 yang A, diisi sampai bagian J ya. Ini mudah sekali, tidak usah dihitung, hanya dibolak-balik saja angkanya. 9 kali 5 itu artinya sama dengan, tinggal dipindahkan 5-nya yang di belakang ini dipindahkan ke depan. 5 kali 9. Sama ini yang B, 7 kali titik-titik sama dengan 5 dikali titik-titik. Angka apa yang tidak ada? Berarti 5 ini tinggal dipindah ke sini, kemudian 7-nya dipindah ke sini. Sangat mudah sekali ya. Ini tidak perlu menghitung, hanya memindahkan angka yang di depan jadi ke belakang, angka yang di belakang menjadi ke depan. Ya, sangat mudah ya. Jadi tidak perlu kalian menghitungnya, hanya memindahkan angkanya saja. Yang namanya pertukaran berarti ditukar antara angka depan, angka yang di depan ini kan 9 yang di depan, sekarang pindah ke belakang. 5-nya ini di belakang dipindah ke depan. Mudah sekali kan? Sudah di pembelajaran 1 dan pembelajaran 3 itu sudah berulang-ulang dijelaskan mengenai pertukaran pada perkalian. Selain kalian mengerjakan halaman 58, nomor 2, nomor 3, bagian A sampai I tadi, kalian juga mengerjakan halaman 63, soal nomor 1, membuat cerita sesuai dengan gambar. Dimulai dari gambar yang pertama, lalu gambar yang kedua, dan yang terakhir gambar yang ketiga. Dilihat anak panahnya ya. Anak panahnya ke sana, berarti ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Dibuat cerita ya. Satu paragraf itu terdiri dari 3 atau lebih baris ya. Boleh 4 baris maupun 5 baris kalimat ya. Paragraf itu adalah tulisan yang menjorok ke dalam ya. Nah, ini misalnya di sini ada kalimat pada suatu hari. Kemudian sambung sampai 5 baris, kita anggap 5 baris titik. Nah, yang menjorok ke dalam ini namanya paragraf. Dibuat satu paragraf saja, cerita berdasarkan gambar di halaman 63 soal nomor 1. Nah, Ibu ulang yang dikerjakan tadi, halaman 58 soal nomor 2, soal nomor 3. Nomor 3 itu dari bagian A sampai I. Kemudian halaman 63 soal nomor 1. Ingat, dalam setiap pembelajaran jangan lupa meminta bimbingan kepada kedua orang tua dalam pengerjaannya. Dan setiap tugas itu ditulis di buku tulis masing-masing. Tidak boleh dikerjakan di buku paket ya, karena di buku paket kan tidak ada ruang untuk menuliskan. Berarti memang harus menulisnya di buku tulis ya. Berarti kalau pembelajaran tematik ya di buku tulis tematik sesuai dengan arahan Ibu ketika di awal pembelajaran. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena kalian telah menyimak pembelajaran yang Ibu berikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.